Baik lagi dengan gua Jan, and welcome to What's on Film. Membongkar duel Beceng versus Pandega di akhir reveal teasernya Satria Dewa Gatot-Kaca. Memang masih terlalu dini nih untuk memprediksi banyak hal dalam plotnya Satria Dewa Gatot-Kaca. Namun, teaser reveal kemarin sebenarnya selain menunjukkan karakter dan jajaran para cast-nya, kita juga diberi informasi world building Satria Dewa Gatot-Kaca itu akan berlatar belakang apa. Ini juga hal yang dilakukan oleh Old Guard-nya Netflix menyuntikkan teaser universe-nya ke calon audiens via teaser. Nah, dalam teaser reveal Satria Dewa Gatot-Kaca tersebut, kita sudah dapat informasi nih, kubu mereka dan potensi plot twist apa yang bakal hadir. Ini masih dalam tahap penafsiran ya. Namun, Satria Dewa Gatot-Kaca ini akan memberikan cukup banyak elemen betrayal, persepsi baik dan jahat yang mungkin dialter, dan turning point baik ke jahat atau sebaliknya. Ini juga merujuk sebenarnya ke kisah pewayangan dan Mahabharata yang memang memiliki inti ceritanya di relationship ketimbang perang-perangan dan pukul-pukulan aja. Dan hal yang cukup menarik di sini hadir dalam pertarungan final dari Beceng yang diperankan oleh Kang Yayan Ruhian dan Pandega yang diperankan oleh Cecep Arif Rahman. Buat reminder sedikit, Pandega adalah ayahnya dari Yuda, tokoh utama kita yaitu Gatot-Kaca. Dan Beceng yang masih misterius perannya, namun dia memiliki dua anak buah yang diperankan oleh Max dan Izmi Melinda. Sekarang kita ke pertarungannya. Kalau misalnya dilihat dari kuda-kuda kedua mereka bertarung, terlihat Pandega menggunakan silat panglipur dari cara kuda-kudanya membawa belati dan banyak condong serangan bawah. Beceng di sisi lain, kuda-kudanya condong dengan serangan atas. Dengan silat yang beda tipis namun banyak mengincar dada ke atas. Tapi cukup uncanny nih, kedua pendekar ini punya latar belakang yang sama yaitu sama-sama tuli. Dan kita bisa melihat kedua karakter ini didesain sangat banyak similaritas yang bisa melambangkan entah mereka itu mungkin satu perguruan, satuan pendekar, atau mungkin mereka berdua adalah assassin dari sebuah organisasi. Tapi di sini kita juga bisa melihat bagaimana kalau ternyata mereka itu satu darah atau saudara. Banyak tricky detail yang hadir dalam pertarungan mereka berdua. Pertama dari kubu. Melalui pendekatannya Mas Hanung tentang Pandawa dan Kurawa, mereka bakal direpresentasikan dengan warna. Pandawa itu akan condong dengan warna hitam dan warna gelap, sedangkan Kurawa itu berwarna putih dan terang. Dari situ kita bisa melihat siapa di kubu siapa. Namun, dalam situasi ini, bagaimana kalau ternyata mereka berdua itu tidak bermusuhan dari awal? Pandega memang dirinya adalah ayahnya Yuda, tokoh utama kita. Namun kalau misalnya kita lihat di teaser reveal, topeng yang digunakan oleh Pandega itu memiliki bentuk dan pattern yang sangat similar dengan konsep art Aswatama, notabene adalah Kurawa. Kalau misalnya kita tarik lagi, misalnya topeng itu adalah menandakan mungkin seragam atau satuan pendekar atau satuan organisasi, bisa jadi Beceng pun menggunakan topeng yang sama sebenarnya, dan mereka berdua itu aslinya menggunakan topeng yang sama. Yang dimana topeng Aswatama sebagai indikasi keduanya adalah senjata rahasianya Aswatama. Dan di sini salah satunya membelot dalam kasus ini adalah si Pandega, ayahnya Yuda, setelah mendiscover mungkin kejanggalan dari misi mereka. Tapi di sini ada sisi dramatisnya kalau misalnya mereka saudara dan harus bertarung. Secara garis keturunan dan karakteristik mereka berdua sama-sama tuli sehingga menyakitkan banget nih buat mereka yang sudah bonding dari banyak misinya atau banyak pertarungan atau latihan sparring. Tapi karena satu dan lain hal mereka harus mematahkan bonding itu. Bisa jadi pertarungan antara Beceng dan Pandega justru adalah pemicu konflik film ini. Karena Pandega akan membawa para Satria Dewa nih untuk mengetahui siapa dalang sebenarnya. Dan dengan berat hati harus melawan saudaranya sendiri. Di sini juga bisa masuk ke dalam elemen dramatisasinya yang dimana Yuda harus melawan pamannya sendiri. Jadi kurang lebih mungkin ini mau merepresentasikan kata terakhir Karna waktu tumbang di tangan Arjuna. Kalau aku mati di medan perang, setidaknya di tangan saudaraku, bukan saudaraku yang gugur di tanganku. Jadi mungkin kedepannya di sini bakal ada banyak detail yang bakal mau mengecohkan audiens, yang dimana film ini nih sebenarnya kan mau menyampaikan ada kejahatan dalam memberi dan ada kebaikan dalam mengambil. Dan ini bakal sangat direpresentasikan dengan Pandawa dan Kurawa yang mereka sebenarnya itu kan adalah saudara. Jadi mungkin plotnya film Satria Dewa Gatot-Kaca akan lebih dari sekedar mana yang baik dan mana yang jahat. Speaking of Gatot-Kaca, kalian yang jago main Gatot-Kaca di Mobile Legends, lu harus nonton Piala Menpora Esports 2020 Axis, nonton di channel YouTube-nya espl.id. Dan kalau misalkan pengen tahu lebih tentang selengkapnya turnamen itu, lu bisa ke official websitenya di pialamenporaesports.espl.id. Langsung aja cek. Dan kalau misalnya lu suka sama game dan movie, lu bisa cek ke website kita kencer.com karena di situ ada bahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.